Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, hewan-hewan termasuk kucing, diberikan status penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah sunnah memelihara kucing, yang memiliki nilai dan keutamaan yang diakui dalam agama ini. Selain itu, memelihara kucing juga diketahui memiliki manfaat yang besar bagi pemeliharanya, baik secara fisik maupun spiritual. Tidak hanya itu, dalam tradisi Islam, terdapat keyakinan bahwa kucing memiliki doa khusus bagi pemiliknya, yang menjadi sebuah cerminan dari hubungan yang erat antara manusia dan hewan tersebut. Mari kita menjelajahi lebih dalam tentang keberkahan memelihara kucing menurut ajaran Islam, serta doa yang tersirat di balik hubungan unik ini. Sebagai umat Islam, kita seringkali terinspirasi oleh tindakan Rasulullah dalam berinteraksi dengan hewan, termasuk kucing. Rasulullah sangat mencintai kucing, dan menunjukkan perhatiannya dengan tindakan-tindakan yang mengharukan. Ada sebuah kisah yang menggambarkan seberapa besar kasih sayang Rasulullah terhadap kucing. Saat kucing-kucing itu tidur dalam jubah yang akan dipakai beliau untuk sholat, Rasulullah memilih untuk tidak membangunkan mereka, dan mengenakan jubah lain. Hal ini menunjukkan betapa lembutnya hati beliau terhadap hewan-hewan kecil. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyatakan bahwa kasih sayang terhadap kucing adalah sebagian dari iman kita sebagai umat Islam. Ini menegaskan pentingnya memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang dan hormat. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan kucing dengan baik, dan membersihkan air yang sama dengan yang diminum oleh kucing jika ingin berwudu untuk sholat, selama tidak ada kotoran yang terlihat di mulutnya. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengatakan bahwa kucing lebih bersih daripada manusia. Kucing dianggap sebagai hewan yang suci, di mana air liurnya bahkan dianggap memiliki sifat membersihkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga spiritual. Dari kisah-kisah ini, kita dapat belajar bahwa memelihara kucing bukan hanya merupakan tindakan yang baik di mata Allah, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan memelihara kucing dengan kasih sayang dan hormat, kita dapat mengikuti jejak Rasulullah dan mendapatkan berkah darinya. Kemudian ketika kita membicarakan tentang manfaat memelihara kucing dalam Islam, tidak hanya sekadar tentang memiliki hewan peliharaan, tetapi juga tentang nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi tersebut. Salah satu manfaat yang sangat penting adalah kemampuan untuk menumbuhkan rasa empati yang tinggi. Memelihara kucing, atau hewan peliharaan lainnya, memungkinkan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh hewan tersebut. Ini membantu dalam mengembangkan rasa empati yang lebih dalam, bukan hanya terhadap hewan, tetapi juga terhadap sesama manusia. Dengan merawat dan memperhatikan kebutuhan hewan peliharaan, seseorang dapat belajar untuk menjadi lebih peduli dan memahami perasaan orang lain. Kedua, dalam Islam, ada juga keutamaan besar dalam merawat hewan, yakni diampuni dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur yang memberikan air kepada anjing yang kehausan, telah diampuni dosanya oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa merawat hewan dengan baik, dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ampunan darinya. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya kasih sayang dan perhatian terhadap makhluk hidup, termasuk hewan, bahkan anjing sekalipun. Allah memperhatikan setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, bahkan terhadap hewan-hewan kecil sekalipun. Oleh karena itu, dengan memelihara kucing atau hewan peliharaan lainnya dengan penuh kasih sayang, kita dapat mendapatkan berkah dan kebaikan dari Allah. Yang ketiga, memelihara kucing bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk sedekah yang dianjurkan. Ketika kita memberi makan dan minum kepada hewan, seperti kucing yang lapar dan haus, itu dihitung sebagai sedekah bagi pemiliknya. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap sedekah kepada makhluk hidup yang memiliki hati akan mendapatkan pahala, dan merawat hewan adalah salah satu bentuk sedekah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kebutuhan hewan dan memberikan perlakuan yang baik terhadap mereka. Selain menjadi sedekah, merawat hewan peliharaan juga merupakan manifestasi dari kasih sayang dan belas kasihan, yang merupakan sifat yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah,
dan kita dianjurkan untuk menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Dengan memperlakukan hewan dengan kasih sayang, kita juga mendapatkan cinta dan belas kasihan dari penghuni langit. Lebih dari itu, perawatan hewan peliharaan juga memiliki dampak yang berkelanjutan hingga hari kiamat. Dengan melakukan perbuatan baik terhadap hewan, seperti memberi makan dan membersihkan kotorannya, kita dapat mengumpulkan amal kebaikan yang akan dihitung di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebaikan terhadap makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, memelihara kucing bukan hanya memberikan kebahagiaan dan keceriaan bagi pemiliknya, tetapi juga merupakan peluang untuk mendapatkan pahala, cinta, dan belas kasihan dari Allah. Kita seringkali tidak menyadari bahwa meskipun sebagai hewan, kucing juga memiliki doa kepada Allah untuk pemiliknya. Ini adalah aspek yang jarang disadari oleh banyak orang. Tetapi penting untuk dipahami bahwa semua makhluk ciptaan Allah memiliki hubungan spiritual dengan penciptanya. Doa kucing kepada pemiliknya mungkin tidak diucapkan dalam kata-kata yang dapat kita dengar, tetapi dalam tindakan dan sikapnya sehari-hari. Kucing yang dicintai dan dirawat dengan baik oleh pemiliknya mungkin merasa aman dan bahagia, dan dalam hatinya, dia berdoa kepada Allah untuk memberkati dan melindungi orang yang telah menyayanginya. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menyayangi dan mencintai makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan. Rasulullah bahkan mengajarkan bahwa orang yang menyayangi hewan, seperti hewan sembelihan, akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Jadi, meskipun kita mungkin tidak mendengar doa secara langsung dari kucing kepada pemiliknya, namun di balik setiap perlakuan baik dan kasih sayang yang diberikan kepada kucing, terdapat doa yang tersirat untuk kebaikan dan berkah bagi pemiliknya. Doa pertama yang dilakukan oleh kucing kepada majikannya adalah doa agar rezeki yang lancar senantiasa diberikan oleh Allah. Ini adalah doa yang penuh dengan harapan dan kebaikan, karena kucing menginginkan yang terbaik bagi pemiliknya. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk memberikan sedekah tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati akan mendapatkan pahala, dan merawat hewan adalah salah satu bentuk sedekah tersebut. Ketika seseorang memberikan makanan kepada kucing atau merawatnya dengan baik, itu dihitung sebagai sedekah yang diberikan kepada makhluk Allah. Dan Allah telah menjanjikan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, dengan memberikan sedekah kepada hewan termasuk kucing, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi hewan tersebut, tetapi juga membuka pintu rezeki yang berlimpah dari Allah. Doa kedua yang dilakukan oleh kucing kepada orang yang sering memberinya makan adalah doa agar segala urusan orang tersebut dilancarkan oleh Allah. Meskipun seringkali tidak disadari, kucing memiliki hubungan spiritual dengan pemiliknya atau orang yang secara rutin memberinya makan dan kasih sayang. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk memberi makan dan memperhatikan hewan dengan penuh kasih sayang. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang menyayangi hewan akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan memberi makan kepada kucing atau hewan lainnya, kita tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan mereka. Kucing sebagai makhluk Allah juga memiliki rasa terima kasih dan penghargaan terhadap orang yang memberi makan dan merawatnya. Melalui doa yang tersembunyi dalam hatinya, kucing memohon agar Allah mempermudah segala urusan dan kehidupan orang tersebut di dunia. Ini adalah contoh kebaikan yang dilakukan oleh Allah, di mana Dia memberikan berkah kepada hambanya yang berbuat baik terhadap makhluknya. Doa ketiga yang dilakukan oleh kucing kepada majikannya atau orang yang sering memberinya makan adalah doa agar selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Meskipun hal ini mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang, namun dalam tradisi dan kepercayaan tertentu, memelihara kucing di rumah dianggap memiliki kekuatan untuk menangkal berbagai macam penyakit, baik yang bersifat gaib maupun yang bersifat fisik. Di dalam tradisi Jawa misalnya, memelihara kucing di rumah dianggap sebagai bentuk perlindungan dari berbagai serangan gaib seperti santet dan teluh. Kucing dianggap memiliki kemampuan untuk merasakan energi negatif dan melindungi rumah serta penghuninya dari gangguan roh-roh jahat. Oleh karena itu, kucing dianggap sebagai penjaga gerbang spiritual yang dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga yang merawatnya. Dalam konteks spiritual, kucing diyakini memiliki kemampuan untuk meredakan energi negatif dan menyehatkan lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian,
Doa yang dilakukan oleh kucing untuk majikannya atau orang yang sering memberinya makan adalah doa untuk keselamatan dan kesehatan, baik secara fisik maupun spiritual. Doa keempat yang dilakukan oleh kucing kepada majikannya adalah doa untuk kebahagiaan dalam menghadapi kehidupan. Kucing diyakini memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan pemiliknya, dan seringkali menjadi sumber kegembiraan dan hiburan bagi mereka. Dengan hati yang tulus, kucing memohon agar Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada majikannya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Selain dari doa, kucing juga memberikan hiburan dan keceriaan kepada pemiliknya. Mereka suka bermain-main, menghampiri Anda dengan penuh kasih sayang, dan mengajak Anda bercanda. Interaksi ini tidak hanya membuat Anda bahagia, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara Anda dan kucing Anda. Keberadaan mereka di sekitar Anda dapat membawa keceriaan dan kehangatan dalam kehidupan sehari-hari. Doa kelima yang dilakukan oleh kucing untuk majikannya adalah doa agar majikannya mendapatkan pahala di kemudian hari. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan kebaikan yang dilakukan akan mendatangkan pahala di akhirat. Oleh karena itu, dengan merawat dan menyayangi kucing dengan baik, majikan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Pahala yang didapatkan bisa berupa kebaikan-kebaikan yang akan menghampiri kehidupan majikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah contoh nyata bagaimana kasih sayang dan perhatian terhadap makhluk Allah seperti kucing dapat membawa berkah dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendatangkan pahala di masa yang akan datang. Dengan demikian, hubungan antara kucing dan majikannya bukan hanya sekedar hubungan biasa antara hewan dan manusia, tetapi juga merupakan ikatan emosional yang dalam. Kucing tidak hanya menjadi teman setia, tetapi juga sumber doa dan berkah bagi pemiliknya. Oleh karena itu, merawat kucing dengan penuh kasih sayang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, dan akan mendatangkan berbagai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.